Selamat malam semuanya. Terima kasih sudah meluangkan waktu bersama kami. Kami dari mahasiswa BINUS dari Sistem Informasi ingin memberikan sebuah penjelasan singkat mengenai bagaimana sih cara membangun literasi, sebuah tembok literasi di zaman AI disrupsi saat ini. Eh, Perkenalkan dari saya mulai dari diri saya sendiri. Nama saya Deki. Teman lalu dilanjut teman saya Mas Evan, lalu selanjutnya adalah Mas Iqbal. Baik, kita mulai dari pengenalan dulu. Dari awal slide ini kami disclaimer, kami merupakan Gen Z. Jadi kita lahir di zaman di mana yang namanya smartphone dan internet itu sudah jadi seperti nafas sehari-hari dan sudah sebagai kebutuhan nomor 4 bagi kami. Jadi kebutuhan kita lihat medsos, kita lihat YouTube atau gaming itu seperti tidak lepas dari hidup kami lah gitu. Namun untuk di zaman ini sendiri, yang namanya informasi itu sangat sekali mudah kita dapatkan, bisa kita cari lewat medsos, lewat portal berita online, dan bisa lewat YouTube. Namun dari kemudahan ini datang sebuah masalah baru yang namanya kebanjiran. Kita itu mengalami sebuah kebanjiran informasi. Maaf, sebelumnya, masih sebelum. Ketika kita mengalami kebanjiran, skill yang perlu kita asah itu adalah bagaimana kita mendirikan literasi membaca kita, literasi pemikiran kita, supaya tidak dibanjiri oleh informasi-informasi yang beredar di internet. Lalu, permasalahan apa saja sih yang kira-kira kita hadapi sebagai Gen Z sehari-hari? Next, Mas. Untuk permasalahan itu sebenarnya itu kita mengalami banyak sekali masalah, namun di penjelasan singkat ini kami mengkategorikan ada 4 kategori utama yang permasalahan yang menurut kami itu fatal, yaitu pertama itu banyak sekali Gen Z sekarang itu susah sekali yang namanya membaca sebuah teks panjang-panjang ataupun kita menonton video yang panjang-panjang. Mentok-mentok tuh kita melihat apa mendengarkan informasi itu cuma sekitar 10 detik berdasarkan jurnal-jurnal yang ada. Ya mentok 10 detik itu kita langsung menang- menangkap sebuah kesimpulan tanpa ada cross check dari media-media lain. Itu pertama. Yang kedua itu sekarang itu AI itu banyak sekali gampang sekali yang namanya membuat gambar, bisa membuat video secara masif, jadi di mana dan sudah semakin real. Jadi kita Gen Z itu kadang kesusahan mana sih yang asli dan mana yang enggak. Yang ketiga itu algoritma medsos yang cenderung dia tidak mendukung fakta ataupun data, namun lebih mendukung ke berapa banyak sih likes-nya, berapa banyak itu di fallback atau berapa banyak diteruskan. Jadi karena terlalu sangat banyak diteruskan itu, terkadang informasi yang beredar itu tidak berdasarkan fakta maupun data. Lalu keempat itu kita Gen Z itu senang sekali yang namanya informasi yang instan. Ketika mendengar atau melihat informasi itu kadang kita ambil mentah-mentah tanpa ada cross check ke media lain atau ke sosial media lain atau ke portal berita lain. Lalu untuk solusi dan sebagainya itu akan dijelaskan oleh Mas Evan. Waktu dan kesempatan saya berikan. Eh, Makasih Mas Deki. Untuk menghadapi tantangan yang dipaparkan Mas Deki tadi, kami
merumuskan strategi pilar pertama yang berfokus pada interaktif critical reading dan informasi filtering training. Dalam pilar pembacaan kritis, literasi tidak lagi dianggap sebagai proses pembacaan teks secara pasif. Kami mendorong adanya dialog terstruktur di mana siswa akan mempertanyakan secara pasif. Kami mendorong adanya dialog terstruktur di mana siswa aktif mempertanyakan dan mendebatkan makna di sebuah teks. Kami juga menekankan pentingnya latihan intonasi dan refleksi, artinya setiap pembacaan harus menandai teks, mencatat poin yang membingungkan, dan menjurnalkan proses berpikiran mereka agar pemahaman tidak hanya di permukaan. Yang selanjutnya, filter informasi. Kita harus sadar bahwa tidak semua yang dihasilkan itu AI itu benar. Siswa perlu dilatih mengenali pola konten AI seperti gaya bahasa yang representatif atau adanya inkonsistensi fakta. Kami mengajarkan untuk selalu menggunakan alat pengecekan fakta, membiasakan diri melakukan cross-check, memverifikasi klaim di suatu platform dengan sumber-sumber yang kredibel sebelum kita menerima jawaban tersebut sebagai kebenaran mutlak. Berikut. Selanjutnya, perkenalkan, saya Bizal Iqbal. Untuk pilar terakhir, untuk melengkapi benteng literasi kita, adalah pendekatan yang tech positif melalui gamifikasi. Kami percaya bahwa melawan teknologi dengan cara melarangnya bukanlah solusi. Karena sebaiknya kita harus memanfaatkan teknologi secara cerdas melalui seperti metode literasi yang digamifikasi. Kita menggunakan kuis interaktif dan sistem penghargaan untuk memotivasi siswa agar tetap terlibat dalam proses belajar. Selain itu, kami mendukung penggunaan aplikasi membaca berbasis AI yang dirancang bukan untuk memberikan jawaban secara instan, melainkan untuk memberikan panduan berpikir yang kritis dan instruksi analisis bagi penggunanya. Melalui bercerita secara digital kolaboratif, siswa juga bisa belajar bagaimana membangun narasi yang bertanggung jawab. Sebagai penutup, benteng literasi ini bukan bertujuan untuk menutup diri dari kemajuan AI, melainkan untuk membekali diri kita dengan perisai berpikir kritis. AI adalah alat bantu yang luar biasa, tetapi nalar manusia juga harus tetap menjadi filter utamanya. Mari kita pastikan bahwa di era AI ini kita tetap menjadi pembaca yang berdaya, bukan sekedar penonton pasif dan informasi yang ada. Untuk slide selanjutnya berikut adalah referensi-referensi yang kita ambil dari beberapa jurnal. Dan terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam.